Terus perkuliahan ke part ketiga ya. Part ketiga ini yang kedua tadi ya, sub pokok kedua yaitu pembukuan sebagai dasar reorganisasi. Apa itu reorganisasi? Reorganisasi ya semua tahu ya, perubahan perencanaan usaha tani yang sedang diselenggarakan, dan reorganisasi ini biasanya disebabkan oleh beberapa hal, yaitu usaha taninya sudah tidak menguntungkan. Nah, kalau sudah tidak menguntungkan, maka bisa dilakukan reorganisasi. Yang kedua, bisa juga karena ada alternatif lain. Nah, kayak ada alternatif lain, menggunakan teknologi baru misalnya, maka dilakukanlah reorganisasi. Manajernya baru, dan sebagainya. Yang ketiga, bisa karena perluasan usaha. Kalau perluasan usaha bisa dilakukan reorganisasi. Yang berikutnya bisa karena teknologi baru yang lebih menguntungkan. Nih, ada teknologi baru yang lebih menguntungkan, maka dapat dilakukan reorganisasi. Untuk apa dilakukan reorganisasi? Jelas bahwa tujuannya adalah untuk meningkatkan pendapatan. Tujuan dari reorganisasi tidak lain adalah untuk meningkatkan pendapatan petani. Oleh sebab itu diperlukan pengujian-pengujian untuk mencari alternatif. Ya, karena untuk meningkatkan pendapatan maka diperlukan pengujian-pengujian. Pengujian-pengujian dilakukan dengan cara apa? Pengujian-pengujian yang dilakukan dengan cara penelitian. Oke, yang kemarin kita sudah belajar penelitiannya, pengujian-pengujian untuk mencari alternatif perencanaan usaha yang paling menguntungkan. Pengujian-pengujian itu dilakukan dengan cara penelitian. Dengan metodenya apa? Metode analisis pembiayaan. Oke, ini metode analisis pembiayaan dan penerimaan. Dari mana sumber datanya? Sumber datanya dari pembukuan usaha tani. Nah, kalau dari pembukuan usaha tani, kita lakukan pengujian-pengujian tadi, kita teliti baik-baik, lakukan analisa. Setelah dapat hasil analisa mengatakan bahwa harus melakukan reorganisasi, maka kita lakukan reorganisasi. Dengan tujuan reorganisasi itu harus memberikan peningkatan pendapatan. Oke, pembukuan organisasi sebagai dasar penyusunan kebijakan. Nah, di sini manfaat dari pembukuan usaha tani itu yang pertama adalah dengan adanya balance sheet. Balance sheet atau neraca rugi laba ya, balance sheet. Neraca ini memberikan informasi ya, khususnya untuk pencegahan risiko. Informasi apa? Informasi penggunaan kredit. Oke. Jadi informasi penggunaan kredit yang mempunyai dua ciri, selalu menunjukkan keterangan atas waktu penyusunannya. Ya, yang kemarin yang dari awal saya katakan bahwa ada waktu. Waktunya itu 1 Januari sampai 31 Desember tahun misalnya tahun 2019. Jadi harus ada keterangan waktu harus jelas. Sebentar. Keterangan waktu harus jelas. Oke. Selalu dibagi dalam 3 bagian. Ada liabilities ya, biaya, liabilities atau biaya. Ada penerimaan atau aset. Yang ketiga ada selisih dari kedua-duanya atau disebut owner equity or deficit. Jadi ada 3 hal ya yang tercantum dalam neraca. Yang pertama di sini ya, ini neraca.
Ada 3, yang satu harus ada liabilities. Yang kedua harus ada aset. Yang ketiga harus ada owner equity of deficit. Oke. Itu harus ada itu ya di dalam satu neraca. Karena dengan neraca kita dapat mengetahui informasi-informasi terkait kekayaan dan bonafiditas suatu usaha. Itu kalau pembukuan sebagai dasar penyusunan kebijakan. Yang pertama adalah manfaat pembukuan usaha tani. Kita berbicara mengenai balance sheet. Ini balance sheet atau neraca ya. Oke, Ibu. Saya ini. Oke, neraca atau balance sheet ya. Yang kedua, pembukuan usaha tani sebagai sumber data. Sebagai sumber data. Oke. Ingat, kenyataan data yang kita kumpulkan sekarang adalah data yang berasal dari daya ingat petani. Harus diingat itu ya, ini dari daya ingat petani. Ini seberapa daya ingat petani? Oke, karena dari daya ingat petani maka ada kelemahan. Kelemahan yang disebabkan oleh daya ingat petani. Kita ingat petani, oke? Maka diperlukan penggalian, harus teliti. Kita harus teliti. Oke. Tidak memberikan kejelasan tentang waktu dan lain-lain. Oke, ingat itu ya. Bahwa pembukuan ini kita mendapatkan data dari petani berdasarkan daya ingat petani. Nah, daya ingat petani ini mempunyai kelemahan-kelemahan. Oke, banyak daya ingat. Dan kelemahannya apa? Daya ingatnya nggak bisa jamin ya. Makanya diperlukan ketelitian yang ekstra. Oke, pembukuan usaha tani juga merupakan sarana untuk mendapatkan kredit. Ya, kalau seorang petani akan mengajukan usulan kredit di bank atau di koperasi, mereka biasanya meminta catatan pembukuan usaha tani yang terdiri daripada income statement. Income statement-nya harus ya. Income statement. Dan yang kedua adalah balance sheet. Balance sheet atau neraca tadi, balance sheet. Itu kalau untuk memperoleh kredit. Kalau untuk penyesuaian usaha, nah kalau untuk penyesuaian usaha itu banyak lagi yang dibutuhkan di sini. Ya, butuh balance sheet atau neraca. Butuh income statement atau pertelaahan pendapatan, butuh cash flow statement, pertelaahan keuangan tunai, butuh financial statement atau pertelaahan keuangan. Itu kalau untuk penyesuaian usaha. Lebih banyak lagi persyaratannya daripada untuk memperoleh kredit. Oke, baik, ini saja perkuliahan mengenai pembukuan usaha tani. Mudah-mudahan kalian bisa mempelajarinya dengan baik. Jangan lupa pelajaran akuntansi biaya karena akan di-apply akuntansi biaya atau dasar-dasar akuntansi dalam pembukuan usaha tani. Jadi intinya mata pokok bahasan
pembukaan usaha tani saya menggunakan ilmu kalian dan telah kalian peroleh dari mata kuliah dasar-dasar akuntansi ataupun akuntansi biaya ataupun akuntansi keuangan. Itu akan dipakai. Oke. Sampai di sini. Sekian. Terima kasih. Selamat belajar ya. Semoga sukses. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.